Oke, baik, kali ini kita akan kembali bersama saya, Abdul Basri Kultum, untuk menentukan bagaimana reaksi elektrolisis di katoda dan anoda. Ini materi kali ini khusus untuk menentukan reaksi. Belum masuk perhitungannya ya. Ayo kita sama-sama belajar, sama-sama mencoba. Kita perhatikan soal pertama. Tentukan reaksi elektrolisis larutan CuWSO4 elektroda PT. Nah, kita buat dulu reaksinya. Langkah pertama kita buat dulu reaksi. Nah, reaksinya tentunya kita ionkan dulu larutan CuSO4. Ya, larutan CuSO4. Nah, ini wujudnya nggak usah saya buat ya. Nanti kalian boleh buat wujudnya sendiri biar agak lebih cepat. Larutan CuSO4 terion menjadi Cu2+ tambah SO4 2-. Nah, berarti kita gunakan katanya elektrodanya PT. Kalau dia bilang elektroda PT berarti di katoda juga PT, anoda juga PT. Berarti kita buat di katoda menggunakan PT, anoda juga menggunakan PT. Nah, jadi kita lihat apa yang terjadi reaksi di katoda. Ingat, di katoda itu tidak akan berpengaruh elektroda. Apapun elektrodanya di katoda tidak akan bisa bereaksi. Jadi elektroda yang akan bisa bereaksi hanya di anoda. Nah, sekarang kita telusuri PT ini elektroda apa? Kan ada dua elektroda. Nah, ini elektroda, satu inert, satu aktif. Kalau inert itu tidak ikut bereaksi. Namanya inert, berarti tidak ikut bereaksi. Nah, ternyata PT ini adalah elektroda yang inert. Berarti tidak ikut bereaksi. Maka elektrodanya hanya sebagai pajangan. Maka tidak ada pengaruhnya. Jadi mutlak kita ambil. Di katoda kan terjadi reduksi dari kation. Kationnya Cu2+. Nah, kalau kationnya itu Cu2+, berarti dia bukan dari 1A, bukan 2A, bukan Al. Maka langsung tereduksi. Jadi Cu2+ tambah 2 elektron jadi Cu. Pokoknya intinya kalau dia dari transisi, itu langsung tereduksi begitu. Nah, berikutnya, di anoda kita tengok yang negatifnya. Karena tadi elektrodanya inert, berarti nggak ikut. Maka kita tengok negatifnya. Negatifnya ternyata adalah SO4 2-. Itu ion sisa asam oksi. Kalau ion sisa asam oksi, ion sisa asam, ini kan asamnya H2SO4. Ion sisanya berarti SO4 2-. Dan dia mengandung oksigen, maka air teroksidasi. Kalau dia bentuk larutan ya, tentunya larutan itu mengandung air. 2H2O menjadi O2 tambah 4H+ tambah 4 elektron. Jadi SO4 2-, NO3-. Nah, itu kita buat adalah reaksinya 2H2O menjadi O2 tambah 4H+ tambah 4 elektron. Baru ini kita garis, kita jumlah. Nah, kalau kita mau kalikan, boleh yang atas juga ikut, tetapi saya pakai yang katoda nodanya aja. Ini elektronnya 2, ini 4, berarti kali 2 kali 1. Maka elektronnya kita coret ya. Nah, kalau udah dicoret dia ya udah. Tinggal kita masukkan, jadinya reaksinya adalah ya, reaksinya jadi nih kali 2 jadinya adalah 2 Cu2+ tambah 2H2O yang ini. Hasilnya jadi 2 Cu tambah O2 tambah 4H+. Selesai untuk yang pertama. Nah, yang kedua langsung kita tengok. Reaksi elektrolisis larutan Na2SO4. Elektrodanya Ag. Nah, ternyata Ag ini adalah elektroda yang aktif. Berarti non-inert, berarti ikut bereaksi. Dan dia bereaksi hanya di anoda. Ingat ya, elektroda hanya mau bereaksi di anoda. Berarti kita buat dulu reaksi yang pertama, reaksi ionnya. Larutan natrium sulfat. Terion menjadi 2 Na+ tambah SO4 2-. Katoda menggunakan Ag, anoda menggunakan Ag juga. Nah, tadi karena Ag adalah elektroda yang aktif, maka dia akan segera teroksidasi di anoda. Maka di anoda reaksinya adalah
Ag teroksidasi. Jadi Ag plus tambah elektron ya. Teroksidasi berarti melepas elektron. Elektronnya posisinya di kanan. Berikutnya berarti ini kita masukkan. Ini kan apapun elektronnya tadi tidak akan bereaksi di katoda. Maka mutlak kita ambil dari kationnya. Kita perhatikan kationnya. Kalau kationnya dari 1A, 2A, Al, 3+, maka air terreduksi. Kalau dia dalam bentuk larutan. Maka reaksinya adalah 2H2O tambah 2 elektron jadi 2OH- tambah H2. Nah ini nanti kalian mungkin masih sedikit bingung. Kenapa ini reaksinya? Kenapa ini? Nanti itu untuk teori dasarnya dilihat lagi ya. Nanti dilihat lagi bagaimana kalau reaksi-reaksinya. Ini kan udah dalam bentuk langsung soal. Penentuannya harus betul-betul tahu dulu. Ini 2 elektron, ini 1. Berarti kali 1 kali 2. Berarti habis elektronnya. Kita eliminasi elektron ya. Berarti ini kali 1. 2H2O. Ya, ini reaksinya. 2H2O tambah 2Ag. Jadi 2OH- tambah H2 tambah 2Ag+. Jadi sebenarnya yang atas pun kita ikutkan boleh-boleh saja nanti. Ya, terserah bolehnya itu. Oke. Berikutnya nomor 3. Tentukan reaksi elektrolisis lelehan. Nah, perlu kita tahu bahwa lelehan itu artinya tanpa air. Kalau tanpa air tidak akan mungkin air mengalami reduksi atau oksidasi. Kalau disebut larutan, itu artinya ada air. Maka kalau ada air, kemungkinan airnya akan mengalami reduksi atau oksidasi. Nah, begitu ya. Nah, kita buat dulu langkah pertama tadi reaksi. Kita buat lelehan ya. Lelehan. Lelehan tadi artinya tanpa air. Lelehan NaCl terion jadi Na+ tambah Cl-. Kita telusuri jadi elektrodanya karbon. Ya, ini adalah inert. Jadi ingat yang inert itu ada 3. Ya, yang inert itu ada 3. Karbon, Pt, Au. Ya, C, Pt, Au. Karbon, platina, dan aurum atau emas. Itu nggak ikut bereaksi. Berarti katoda gunakan karbon, anoda menggunakan karbon juga. Satu persatu kita lihat. Karbon tadi inert, jadi nggak ngaruh. Nah, Na+ dalam bentuk lelehan. Tapi berarti nggak ada air. Maka kalau nggak ada air, dia langsung tereduksi. Kationnya langsung tereduksi. Na+ tambah elektron jadi Na. Nah, ini dari Cl- karena dia inert, tidak ikut bereaksi, kita ambil dari anionnya, oksidasi anion. Kalau setiap halogen X-, yaitu Cl-, Br-, I- ya, maka reaksinya jadi 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Nah, begitu. Nah, maka kita jumlahkan ya, jumlahkan. Nih kali elektronnya 1 di sini 2 kali 2 kali 1 ya. Coret elektronnya. Hasilnya jadi reaksinya kita temukan 2 Na+ tambah 2 Cl- menjadi Na tambah Cl2. Jadi 2 Na plus tambah 2 Cl- boleh kita buat jadi apa ya? Jadi 2 NaCl ya. Nah, boleh. Jadi 2 NaCl jadi Na tambah Cl2. Boleh seperti itu. Yang atas pun diikutkan boleh-boleh saja, nggak masalah. Berikutnya, nomor 4. Tentukan reaksi elektrolisis larutan. 2 larutan ya, larutan. Nggak apa-apa lah. Larutan CuNO3 2 kali elektroda, katodanya Ag, anodanya Pt. Nah, tadi di katoda tidak akan ada pengaruhnya. Di anoda kita tengok inert atau enggak. Ternyata Pt inert. Ya, Pt inert. Berarti kalau inert dia tidak ikut bereaksi. Nah, mutlak kita ambil dari kation dan anionnya. Oke? Kita buat larutan CuNO3 2 kali. Terion jadi Cu2+ tambah 2 NO3-. Katodanya menggunakan Ag, anodanya menggunakan Pt.
Oke. Nah, di katoda kita ambil dari kationnya berarti langsung tereduksi karena dia dari transisi. Cu2 plus tambah 2 elektron jadi Cu. Ini anionnya ion sisa asam. Kalau ion sisa asam berarti air teroksidasi. 2H2O jadi O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron. Oke. Nah, tinggal kalikan ya. Elektronnya di atas ada 2, di bawah 4. Berarti kali 2 kali 1 ya. Coret. Maka reaksinya adalah, nah, kali 2 ya. 2Cu2 plus tambah 2H2O jadi 2Cu tambah O2 tambah 4H plus. Nah, jadi nanti soal-soalnya begini-begini aja. Nah, untuk berikutnya nanti ada hukum Faraday. Di hukum Faraday itu udah masuk perhitungan. Jadi supaya dapat perhitungannya harus bisa buat reaksi. Jadi coba kita pahami bersama, ini reaksi harus betul-betul bisa ya. Nah, oke. Sekarang kita buat, nah ini lagi PT inert, berarti tidak ikut bereaksi. Masukkanlah langsung elektrolisis H2SO4. Ini tentunya larutan ya, larutan H2SO4. Kita buat larutan H2SO4 terion jadi 2H plus tambah SO4 2-. Nah, kalau katodanya tadi PT, anodanya juga PT. Ini kan H plus. Kalau dia H plus, reaksinya adalah 2H plus tambah 2 elektron jadi H2. Nah, itu. Berikutnya di anoda ion sisa asam oksi. Maka 2H2O menjadi O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron. Ini coba kita kali ya, kali 2 kali 1. Karena elektronnya di bawah, 4 di atas 2. Coret. Habis. Hasilnya jadi ini 1 kali 4, 4. 2 kali 2, 4. Boleh coret juga H plusnya ya. Tinggallah dia reaksinya jadi 2H2O menjadi, ini tinggal ya, H2 tambah O2. Nah, kira-kira begitu. Yang terakhir, nah ini larutan ZnSO4, elektrodanya Zn. Kita buat dulu reaksinya. Pertama ionnya, larutan ZnSO4 terion jadi Zn2 plus tambah SO4 2-. Oke, maka kita buat katodanya Zn, anodanya Zn. Ambil Zn-nya karena dia transisi langsung tereduksi. Zn 2 plus tambah 2 elektron jadi Zn. Nah, ini kan aktif atau non-inert, berarti ikut bereaksi di anoda. Maka Zn-nya teroksidasi di anoda. Zn menjadi Zn 2 plus tambah 2 elektron. Nah, ini. Kan ini sama semua bentuknya. Boleh nggak coret semua? Coret. Tidak boleh. Nah, jadi kita hanya coret ion sama elektronnya aja. Coret. Tinggal Zn jadi Zn. Nah, kayak mana ini? Zn. Iya. Zn yang ini berasal dari anoda. Lalu Zn ini berasal dari katoda. Ya, jadi kita buat seperti ini. Nah, demikianlah pembahasan kita. Nantikan video berikutnya. Selamat malam.